Selamat pagi, siang, sore Mas Bakti. Kita akan menjelaskan hasil wawancara kita dengan PR PT Paragon dari brand CAF, yaitu PR-nya Mas Tafta Dirga Santoso. Dia bagian KL spesialis. Nama saya Wafi Fakiha. Saya Raja Haikal Mustafa. Saya Muhammad Rizko Hafiz. Oke. Boleh langsung aja kita mulai ke slide pertama, yaitu latar belakang wawancara. Mengapa kita memilih ini? Karena industri skincare dan perawatan diri pria di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kesadaran pria terhadap pentingnya menjaga penampilan dan kesehatan kulit semakin meningkat. Dengan itu banyak brand yang berlomba-lomba menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Salah satunya brand CAF yang berada di bawah naungan PT Paragon Technology and Innovation. Oleh karena itu, wawancara ini dilakukan untuk memahami bagaimana peran public relation di CAF dalam membangun citra merek, menjalin hubungan dengan publik, serta menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Boleh di next? Oke. Profil PT Paragon dan brand CAF. PT Paragon Technology and Innovation merupakan salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia yang didirikan tahun 1985. Awalnya perusahaan ini memulai bisnis dari skala kecil, namun seiring berjalannya waktu, CAF ini berdiri menjadi industri kosmetik nasional. Saat ini Paragon menaungi berbagai brand terkenal seperti Wardah, Makeover, Emina, Labore, dan tentunya CAF. CAF berdiri sendiri pada tahun 2020 sebagai brand yang fokus pada kebutuhan perawatan diri pria. Nama CAF diambil dari surat Al-Kahfi yang memiliki makna perlindungan, keteguhan, dan perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Filosofi tersebut tercermin dalam identitas merek CAF yang ingin mendukung pria Indonesia untuk menjadi pribadi yang lebih aktif, lebih baik, dan percaya diri. Produk yang ditawarkan CAF cukup beragam, mulai dari facial wash, moisturizer, sunscreen, shampoo, body wash, deodoran, hingga parfum. Dengan kombinasi kualitas produk dan strategi komunikasi yang kuat, CAF berhasil menjadi salah satu brand perawatan paling terkenal di seluruh Indonesia. Oke, boleh di next. Oke, profil narasumber kami yaitu Mas Tafta Dirga Santoso atau biasa dipanggil Mas Dirga. Saat ini beliau bekerja sebagai KOL spesialis pada divisi Strategic Brand Growth and Influence atau SBGI di CAF. Menariknya latar belakang pendidikan beliau bukan berasal dari ilmu komunikasi, melainkan agribisnis Universitas Pajajaran. Namun ketertarikannya terhadap media sosial, tren digital, dan perilaku audiens membuat beliau akhirnya berkarir di public relation dan influencer marketing sebagai KOL spesialis. Mas Dirga bertanggung jawab dalam mengelola hubungan antara CAF dengan para influencer dan key opinion leader. Posisi ini sangat penting karena influencer saat ini menjadi salah satu saluran komunikasi utama dalam menjangkau konsumen. Oleh karena itu, pengalaman beliau memberikan gambaran yang sangat relevan mengenai bagaimana praktik public relation dijalankan di era digital. Boleh next? Struktur organisasi dan posisi PR di CAF. Berdasarkan hasil wawancara kami, fungsi public relation di CAF berada dalam divisi Strategic Brand Growth and Influence. Divisi ini berada dalam divisi marketing dan bekerja berdampingan dengan tim brand building serta digital transformation. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dari konsep PR tradisional. Jika dahulu PR biasanya berdiri sendiri, divisi ini berhubungan pada media dan reputasi perusahaan. Saat ini fungsi PR di CAF telah terintegrasi dengan aktivitas pemasaran. Dengan struktur tersebut, tim PR tidak hanya bertugas menjaga citra perusahaan, tetapi juga berperan dalam memperluas jangkauan merek, meningkatkan engagement dengan konsumen, serta mendukung pencapaian target bisnis perusahaan. Ini menunjukkan bahwa PR modern tidak lagi hanya berorientasi pada komunikasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan brand. Oke, slide selanjutnya, tugas dan tanggung jawab PR. Dalam aktivitas sehari-hari, juga seorang praktisi PR di CAF cukup beragam. Salah satunya itu mengelola hubungan dengan Key Opinion Leader atau KOL. Proses ini dimulai dari mencari influencer yang sesuai dengan identitas merek, melakukan komunikasi awal negosiasi kerjasama, hingga menyusun arahan konten yang akan dipublikasikan. Selain itu, tim PR juga bertanggung jawab mengelola sponsorship pada berbagai kegiatan yang relevan dengan target pasar CAF itu sendiri, seperti acara olahraga dan komunitas pria yang aktif. Mereka juga mendampingi influencer saat menghadiri event perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai dan tujuan komunikasi merek. Tidak hanya itu, mereka juga mengurus berbagai administrasi seperti dokumen kerja sama
dan proses pembayaran pada influencer. Dengan kata lain, pekerjaan PR di KAF tidak hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga mencakup koordinasi, perencanaan, dan pengelolaan hubungan dengan berbagai pihak. Boleh di next. Strategi komunikasi PR KAF di Instagram. Dalam menggunakan Instagram, KAF menerapkan strategi komunikasi yang lebih formal dan profesional. Instagram diposisikan sebagai media utama untuk membangun dan mempertahankan citra merek. Konten yang dipublikasikan di Instagram dibuat lebih rapi, terstruktur, dan mencerminkan identitas perusahaan. Selain itu, terdapat aturan yang cukup ketat terkait konten yang ditampilkan, seperti nilai-nilai keislaman harus tetap terjaga, pemilihan influencer harus sesuai dengan karakter merek KAF, dan target audiens Instagram adalah kelompok profesional perkotaan, masyarakat kelas menengah ke atas, dan konsumen yang cenderung mempertimbangkan kualitas serta kredibilitas merek sebelum membeli produk. Oleh karena itu, di Instagram lebih banyak menampilkan kualitas produk, gaya hidup positif, dan nilai-nilai yang dibangun oleh perusahaan. Next. Strategi komunikasi di TikTok berbeda dengan di Instagram. TikTok digunakan untuk pendekatan yang jauh lebih santai, lebih fleksibel. Di platform ini, KAF menyesuaikan diri dengan karakteristik pengguna yang konten cepat, kreatif, dan menghibur. Konten yang dibuat biasanya mengikuti tren yang sedang populer agar lebih mudah dijangkau oleh audiens dengan jumlah besar. Kreator konten juga diberikan ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan ide selama masih sesuai dengan identitas merek. Tujuan utama penggunaan TikTok adalah untuk meningkatkan awareness, engagement, dan conversation. Melalui TikTok, KAF tidak hanya ingin dikenal oleh masyarakat sebagai pendorong interaksi, melainkan sebagai pendorong interaksi dan pembelian produk secara langsung. Oleh karena itu, TikTok menjadi salah satu platform sangat penting dalam strategi komunikasi di digital KAF ini. Next. Selanjutnya adalah pengelolaan audiens dan KOL. Salah satu hal menarik yang ditemukan dalam wawancara ini adalah bagaimana KAF menentukan target audiens secara sangat spesifik berdasarkan karakteristik produk yang dipasarkan. Sebagai contoh, parfum KAF dengan varian tertentu dipasarkan kepada segmen muslim tradisional dengan pendekatan yang lebih religius. Sementara itu, produk premium seperti seri XDP atau Extracted Perfume lebih banyak ditunjukkan kepada pekerja kantoran, komunitas olahraga, dan kelompok urban yang aktif. Untuk menjangkau audiens tertentu, KAF memilih influencer yang memiliki kesesuaian dengan target pasar. Sebelum menjalin kerjasama, tim PR melakukan pengecekan terhadap rekam jejak digital influencer untuk memastikan tidak ada kontroversi atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan. Dengan demikian, influencer tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai representasi citra dan merek. Selanjutnya adalah slide 9, evaluasi dan manajemen isu digital. Dalam menjalankan kampanye dan komunikasi, KAF tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga melakukan evaluasi secara teratur. Salah satu indikator yang digunakan adalah cost per view atau CPV, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu tayangan konten. Selain itu, tim PR juga melakukan analisis sentimen pada kolom komentar untuk melihat bagaimana respons audiens terhadap kampanye yang dijalankan. Apakah publik memahami pesan yang ingin disampaikan atau justru memberikan respon yang negatif? Dalam menghadapi isu digital ini, KAF juga pernah menghadapi kampanye negatif atau black campaign dari kompetitor. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan membentuk strategi yang disebut engagement operation. Strategi ini digunakan untuk menjaga keseimbangan opini publik dan mencegah berkembangnya sentimen negatif yang dapat merugikan reputasi merek. Slide terakhir. Hasil wawancara dan juga kesimpulan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran public relation di KAF telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dibandingkan konsep PR tradisional, saat ini PR tidak hanya berfungsi sebagai penjaga reputasi perusahaan, tetapi juga berperan sebagai pengelola komunikasi digital, hubungan dengan influencer, serta pengarah percakapan publik di media sosial. Selain itu, strategi komunikasi yang digunakan juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform. Instagram digunakan untuk membangun citra dan kredibilitas merek, sedangkan TikTok dimanfaatkan untuk meningkatkan awareness dan engagement. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.